Pak, saat membakar gereja. Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Dan tahun 2007 saya menikah dengan anak seorang ustadz. Istri saya anak seorang ustadz. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya keluarga dari pihak istri 52 orang sudah bertobat terima Yesus. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu kesaksian hebat dari seorang mantan guru agama Islam. Dan dia juga seorang menantu dari seorang ustadz ya. Karena dia menikah dengan anak ustadz. Dan luar biasa teman-teman sekalian kesaksian hidupnya, di mana sebelum mengenal Tuhan dia memusuhi kekristenan, sangat-sangat membenci kekristenan, bahkan berani membakar gereja. Menurut kesaksiannya ada tiga gereja ya yang dibakarnya dengan tujuan agar pendetanya masuk Islam. Tetapi sebaliknya, justru orang Kristen semakin kuat dalam iman mereka dan mereka semakin memuliakan Tuhan. Teman-teman, seperti apa kesaksiannya ini? Mari kita langsung saja untuk menyimak videonya berikut ini. Diusir, ya kan, diusir, tidak boleh lagi tinggal dan tidak diakui oleh keluarga, dicoret dari kartu keluarga. Akhirnya sempat saya jadi gelandangan. Ketika saya terima Yesus, tidur di Stasiun Cikini, gondang dia Stasiun Cikini itu saksi hidup saya. Sampai saya sempat tidur di tempat pembuatan parsel. Jadi kalau yang punya toko datang, saya disiram. Saya sempat di situ. Dan pada saat itu saya datang ke Jalan Proklamasi, Dr. Suradi. Kalau pengen makan siang itu kan Dr. Suradi kan nampung makan para pemulung. Saya ikut makan sama dengan pemulung dulu saya. Padahal saya guru agama Islam, sangat dihormati. Namun ketika saya terima Yesus, tantangan banyak. Saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei, itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata, ini orang Kristen edan kali ya, kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi. Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh gak ada niat jadi pendeta, betul. Gak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Gak ada niat. 5 waktu saya lakukan, puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan, dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu gak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pak, saat membakar gereja. Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Dan tahun 2007 saya menikah dengan anak seorang ustadz. Istri saya anak seorang ustadz. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya keluarga dari pihak istri 52 orang sudah bertobat terima Yesus. Saat itu saya... Oke, teman-teman sekalian, itulah kesaksian daripada seorang mantan guru agama dan juga mantan menantu dari seorang ustadz. Sebenarnya bukan mantan lagi ya, karena dia masih anak mantu ya. Hanya saja imannya gitu ya, imannya telah berpindah ke agama Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat ya. Jalan yang lurus ya, jalan yang lurus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada nabi pun, bahkan tidak ada manusia pun yang pernah ada di dunia ini yang berani berkata demikian selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Juga Yesus katakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang ya. Jadi memang Tuhan kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi dunia. Itu sebabnya dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Mungkin Anda bertanya, mustahil Allah menjadi manusia? Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya, yang mustahil itu ketika manusia jadi Tuhan. Kalau Tuhan menjadi manusia,
Bisa jadi karena Tuhan itu maha kuasa. Apapun bisa dia lakukan ya. Nah teman-teman sekalian, gereja dibakar, orang-orang Kristen dibenci dengan satu visi misinya adalah untuk mengislamkan orang-orang Kristen ya. Seperti yang nyinyir-nyinyir terhadap kekristenan itu ya. Mereka lakukan berbagai macam cara, mereka putarbalikan ayat-ayat kitab suci, mereka melakukan seakan-akan kebenaran yang mereka sampaikan dengan lemah lembut, dengan bersilat lidah seperti ustadz-ustadz di luar sana yang para mu'alaf teman-teman sekalian. Mereka membacakan Alkitab, menafsirkannya, mencocokmologinya ya, mencocokmologi dengan iman mereka saat ini gitu ya. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk mengislamkan orang-orang Kristen seperti yang dilakukan oleh pendeta ini, karena dia udah jadi pendeta. Wow, luar biasa sekali. Nah teman-teman, di akhir video saya mengajak kita ya untuk membahas satu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-15 saja. Kita akan bacakan kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru ya. Jadi inilah orang-orang Kristen yang sudah mengalami hidup baru. Ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Yes ya, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah teman-teman sekalian, kita diberikan contoh di sini oleh Rasul Yohanes mengenai si Kain dan Habel. Siapakah mereka? Yaitu anak daripada manusia pertama, Adam sama Hawa. Kain dan Habel. Kain si jahat ya, jahat iri hati karena dia tidak bisa menahan emosinya, dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia membenci saudaranya, dia membenci adiknya, menaruh dendam kepada adiknya, dan akhirnya dia membunuh adiknya ya, membunuh adiknya, membenci. Nah itu dia teman-teman sekalian, akibat daripada kebencian. Ada banyak orang di luar sana sangat membenci kekristenan, termasuk tadi itu mantan muslim tadi ya, guru agama tadi. Karena kebenciannya terhadap orang Kristen, terhadap pendeta, dia bakar 3 gereja. Ada 3 gereja dia bakar. Bayangkan teman-teman sekalian, walaupun tidak ada korban jiwa, tetapi duit untuk mencari itu. Karena orang Kristen jarang sekali buat proposal sana sini, minta-minta untuk pembangunan gereja, tidak ya. Tapi ini adalah hasil daripada persembahan daripada umat Tuhan. Dan juga jika memang ada hak-hak tertentu dari pemerintah, mungkin akan diberikan dan mereka bangun gereja. Sangat sulit sekali. Tetapi hanya dengan satu orang bisa membakar 3 gereja teman-teman sekalian. Nah orang-orang semacam itu karena dia tidak memiliki kasih. Dan benar juga pengakuannya tadi, karena pada waktu itu dia tidak memiliki kasih. Yang ada adalah kebencian terhadap orang Kristen. Bahkan mungkin jika memang negara Indonesia bukan negara hukum, bisa jadi ya mereka bantai, dia bunuh orang-orang Kristen. Tapi karena negara hukum takutlah. Tetapi kepada gedung gereja, tempat ibadah dilarang, dihalangi, tidak boleh membangun, tidak boleh ini dan itu dan segala macam ya. Mereka buat itu kesulitan-kesulitan bagi orang-orang Kristen ya. Jadi jangan kamu heran kata firman Tuhan ya, apabila dunia membenci kamu ya. Karena memang dunia membenci kita sudah pasti, karena kita bukan berasal dari dunia. Kita sudah berpindah daripada maut, daripada kematian, daripada kebinasaan kepada hidup yang kekal karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Teman-teman sekalian, makanya ajaran Tuhan Yesus Kristus, ajaran inti daripada Tuhan Yesus Kristus adalah 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, dan hukum yang setara dengan itu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang harus kita lakukan ya. Maka Alkitab juga katakan, Yesus katakan dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-44, aku berkata kepadamu, kasihilah sesama manusia dan berdoalah bagi orang yang membenci kamu, yang menganiaya kamu. Nah ini yang kita lakukan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi. Kita tetap mengasihi teman-teman sekalian, karena kita dituntut oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita tidak perlu membenci mereka yang membenci kita. Kita tidak perlu mengkafir-kafirkan mereka, memaki-maki mereka yang memaki-maki kita. Karena kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan
kebaikan ya. Di sini di ayat 15 katakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah teman-teman sekalian, dalam video kali ini yang kita sudah tonton bersama kesaksiannya, inilah yang kita banggakan, kita tetap bersuka cita karena Tuhan memberikan kepada kita kebahagiaan di mana kita mendengar orang-orang yang tadinya penjahat, orang-orang yang tadinya membenci kita, orang-orang yang tadinya itu mau membunuh kita, mau menyakiti kita, sekarang mereka pada bertobat, sekarang mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ingat, malaikat Tuhan akan bertepuk sorak, mereka akan bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Demikian juga kita, jika ada yang bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersuka cita. Jadi teman-teman sekalian, ingat bahwa walaupun kekristenan terus dicaci maki, terus dihalangi, terus dihambat, terus dibabat, tapi ingat, kekristenan akan terus merambat, terus menjalar kepada seluruh dunia. Karena itulah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa dibelenggu. Para pendeta dibelenggu. Para pendeta, para penginjil dipenjarakan karena mereka membela imannya. Karena mereka meluruskan apa yang dituduhkan oleh kandurun-kandurun, teman-teman sekalian. Tapi ingat, firman Tuhan tidak pernah dipenjarakan. Firman Tuhan tidak pernah dibelenggu. Tetapi firman Tuhan akan terus berbuah, menghasilkan buah yang banyak. Dan akan membuat manusia, orang yang berdosa yang tidak mengenal kebenaran akan menjadi tahu kebenaran. Yang tidak tahu tentang keselamatan, mereka tahu tentang keselamatan dan mereka memperolehnya ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton video kali ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.